Bagi orang yang tidak percaya, takut akan Tuhan adalah takut kepada penghakiman Allah dan kematian kekal. Namun, bagi orang percaya, takut akan Tuhan lebih kepada hormat kepada Allah yang berdampak pada cara hidup kita. Hidup dalam takut akan Tuhan adalah dasar bagi kita untuk mengikuti jalannya, melayani Tuhan, dan terutama mengasihi Tuhan. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan kita dengan Allah. Kita perlu disiplin dalam menjaga hubungan yang baik dengan Allah, yaitu berusaha menghidupi kehidupan kita dengan cara yang berkenan kepada Allah. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Nah, kita udah saksikan tadi tuh video pembuka ya, gitu ya. Jadi takut akan Tuhan sebetulnya tuh menghormati Tuhan. Menghormati. Ya, jadi kita hidup kita tuh benar-benar menyadari bahwa kita mau hormat dengan Tuhan. Menghormati dengan apa yang kita jalani dalam hidup kita ya. Nah, tema hari ini adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa ya, biar hari ini kita diingatkan bagaimana sih sikap kita supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami supaya kami hari-hari ini hidup takut akan Tuhan dan belajar untuk menghormati-Mu dalam segala aspek kehidupan kami. Biarlah hari ini oleh firman-Mu kami dibukakan, disingkapkan, dan kami hari ini menerima kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Iya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya, tertulis dalam Ayub pasal yang ke-28, ayat yang ke-12 dan 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi di mana ada hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi, baik gewang, baik harblur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Wow, mari kita baca ayat selanjutnya, Ayub 28, ayat 20 dan 28 ya. Demikian firman Tuhan. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Bagus ya, takut akan Tuhan adalah hikmat. Ya. Hikmat adalah takut akan dan menjauhi kejahatan adalah akal budi. Akal budi, wow, bagus sekali ya. Ini adalah jawaban Ayub kepada para sahabatnya ketika para sahabat ini memberi nasihat kepada Ayub yang sebetulnya cenderung nyalahin Ayub. Iya, menyalahkan ya. Ayub ini pasti nggak bener nih, bahkan mencemooh Ayub ya. Bahwa bagi Ayub yang dia butuhkan untuk dapat meresponi dan menghadapi bahkan melalui semua pergumulan yang berat ini adalah Ayub membutuhkan hikmatnya dari Tuhan itu. Bukan hikmat manusia. Hikmat manusia ya. Nah, ini yang diperlukan oleh Ayub ya. Jadi bagi Ayub, hikmat Tuhan itu sangat berbeda dengan hikmat manusia. Sebab bagi Ayub, hikmat Tuhan itu jauh lebih berharga daripada permata dan emas. Dan Ayub percaya, mengerti dan menyadari bahwa takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Ya, takut akan Tuhan itulah hikmat ya. Oleh karena itu Ayub berkata pada para sahabatnya bahwa hikmat Tuhan itu datang ketika manusia hidup takut akan Tuhan.
Dan akal budi itu ada pada manusia ketika manusia menjauhi kejahatan. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang sulit, maka kita harus memakai hikmat ini, yaitu hikmat yang dari Tuhan. Amin. Nah, kemudian kita harus memakai pengertian yang dari Tuhan, bukan pengertian yang dari manusia, yaitu akal budi atau pikiran yang sesuai, selaras, dan align dengan kehendak Tuhan. Semua itu diawali, dimulai, dan didapat ketika kita hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Amin ya. Jadi semua diawali dari ketika kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Ya. Sebab hikmat Tuhan itu datang ketika kita hidup takut akan Tuhan. Dan akal budi ada pada kita ketika kita menjauhi kejahatan. Oleh karena itu, kita jangan fokus kepada fakta atau kenyataan yang ada di sekitar kita. Tapi kita harus fokus untuk hidup dulu dalam apa? Kebenaran, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Nah, melalui kisah Ayub ini kita diingatkan bahwa kita harus menjadikan hikmat Tuhan itu sebagai harta kekayaan kita yang paling berharga dalam kehidupan kita. Yang jauh lebih berharga daripada emas, permata, dan mutiara. Sehingga kita menjadi orang yang mulia, terhormat, dan bijaksana. Yaitu orang yang kaya dalam hikmat Tuhan dan kaya dalam kebenaran. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam 2 Tawarikh 1 ayat 7 dan 10. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Demikian yang diminta oleh Salomo ya. Amin, bagus sekali ya. Bagus sekali, Salomo minta hikmat. Kalau kita ditanya, kamu mau minta apa? Wah, bingung. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tapi Salomo tenang banget ya. Dia bilang, aku hanya minta hikmat. Aku hanya minta hikmat. Nggak minta yang lain. Wah, itu luar biasa. Jadi ketika kita tidak lagi meminta dan mencari kekayaan, tetapi meminta roh hikmat itu dan roh pengertian supaya kita dapat hidup benar, hidup bijaksana, dan menjadi berkat tentunya, maka Tuhan berkenan kepada permintaan kita. Amin. Ya. Dan Tuhan bahkan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita, dan Tuhan akan menambahkan kepada kita kekayaan, harta, dan kemuliaan kepada kita, seperti yang terjadi pada Salomo. Amin. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari sahabat yang baik, kita ambil Alkitab kita akan baca firman Tuhan ini dalam Mazmur 94 ayat 18 sampai dengan 19. Dan saya akan bacakan dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan ya. Ketika aku berteriak, Tuhan, aku dalam bahaya, kasih-Mu yang menyala-nyala tergerak dan Engkau bergegas menyelamatkanku. Setiap kali keraguan dan kekuatanku tak terkendali, penghiburan yang menenangkan dari hadirat-Mu menenangkanku dan memenuhiku dengan kegembiraan. Daud menyaksikan bagaimana Tuhan bergegas untuk menyelamatkan Daud. Sebab ketika Daud berteriak kepada Tuhan bahwa Daud dalam bahaya, maka kasih Tuhan yang menyala-nyala kepada Daud ini telah membuat Tuhan tergerak untuk bergegas menyelamatkan Daud. Bahkan setiap kali pikiran Daud dipenuhi dengan keraguan-raguan dan kekuatan Daud sepertinya tidak terkendali, maka kasih Tuhan kepada Daud ini yang menyala-nyala telah memberikan penghiburan yang menyenangkan jiwa Daud, yang menenangkan Daud dan yang memenuhi Daud dengan kegembiraan. Nah, sahabat yang baik, saat ini juga percaya bahwa ketika kita berdoa dan berteriak bahwa kita dalam bahaya, maka kasih Tuhan yang menyala-nyala kepada kita ini telah membuat Tuhan bergerak untuk bergegas menyelamatkan kita. Tuhan memberkati.
sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, ini ada DM masuk ya, sayang. Iya. Kita baca ya. @Jeremy_Jere kita baca ya. Shalom Terang Kasih RTV, apakah takut akan Tuhan itu berarti takut pada penghakiman Allah dan kematian yang kekal? Ya, memang kebanyakan orang seringkali menerjemahkan ke sisi itu ya. Memang bisa ke sisi itu, tapi sebetulnya lebih penting adalah takut akan Tuhan itu adalah kita menghormati pribadinya Tuhan. Iya, menghormati. Iya. Ya. Karena kita begitu menghormati pribadinya Tuhan yang sudah baik kepada kita, yang mengasihi kita, dan tentunya kita takut akan Tuhan itu bukan soal takutnya, tapi sikap dan respon kita yang menghormati itu. Iya, menghormati Tuhan ya, sehingga kehidupan kita jaga supaya apa? Supaya kita jangan sampai melakukan hal-hal yang yang tidak berkenan di hadapan Dia ya. Iya, dan jadi dan tentunya orang yang takut akan Tuhan pasti dia tidak mau hidupnya berakhir dengan sia-sia seperti itu ya. Nah, Jeremy, biarlah penjelasan ini memberikan pengertian buat Jeremy dan tentunya buat sahabat yang baik nih yang lagi tanya, aduh takut akan Tuhan nanti dihukum dan yang lainnya. Memang ada hal-hal yang kita harus tahu tanggung jawab kalau akibat dari dosa. Ya. Biar hari ini jawaban ini menguatkan untuk Jeremy dan sahabat baik yang lain. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Nah, ini ada lagi nih DM ya. Kalau kita baca ya. Dari Kyle Evania ya, _Evania ya. Kyle_Evania ya. Katanya begini, Shalom Pak Agus dan Bu Mala, tolong doakan saya agar terus setia melayani Tuhan di gereja dan di seluruh aspek hidup saya agar dapat mempermuliakan nama Tuhan. Wah, luar biasa. Ini manggilnya Pak Kyle, Pak Evania nih. Ya, Evania aja kali Evania ya. Keren ya, Evania. Wah, Evania ini luar biasa ya, kerinduan yang hatinya ya. Yang dari hati itu untuk terus setia melayani Tuhan baik di gereja dan di seluruh aspek hidupmu dan itu akan mempermuliakan Tuhan. Evania, itu adalah kehendak Tuhan. Iya, betul. Amin. Itu adalah apa yang kerinduan Tuhan ya. Kerinduan Tuhan juga. Jadi kami percaya kerinduan Tuhan dan kerinduan Evania itu ketemu. Ya, pasti terjadi gitu ya. Amin. Dan tentunya kami senang sekali untuk bisa mendoakan Evania ya. Iya. Yuk kita doakan kita doakan ya. Kamu doain sayang. Bapak, sungguh kami sangat bersyukur untuk pribadi ini, Tuhan yang begitu mengasihi Engkau. Sangat-sangat Tuhan menginginkan bahwa hidupnya mempermuliakan Engkau. Amin. Bapak, terima kasih bahwa semua kerinduan Evania, mungkin juga sahabat yang lain yang ingin selalu mempermuliakan Engkau, bahkan setia kepadamu, itu juga menjadi satu kerinduan yang daripada Engkau. Itu sebabnya kami bersyukur dan percaya bahwa hal ini terjadi dalam kehidupan Evania Tuhan dan sahabat baik yang lain, sehingga apa yang dirindukan ini terjadi, bahwa Evania setia sampai akhir melayani Engkau baik di gereja maupun di segala aspek hidupnya, bahkan semua yang dia lakukan dan sahabat yang lain yang lakukan untuk Tuhan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan, jadilah seperti apa yang mereka rindukan, seperti kerinduanmu itu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Tuhan berkati Evania. Tuhan berkati Evania. Hari ini sahabat yang baik, apa nih yang perlu kita ingat ya, supaya kita dapat bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Yang pertama, bahwa orang yang hidupnya takut akan Tuhan adalah orang yang percaya, mengerti, dan menyadari bahwa hikmat Tuhan itu adalah harta kekayaan kita yang paling berharga dalam kehidupan kita, yang jauh lebih berharga daripada emas, permata, dan mutiara. Sehingga oleh hikmat Tuhan kita menjadi orang yang mulia, terhormat, dan bijaksana, yaitu orang yang kaya dalam hikmat Tuhan dan kaya dalam kebenaran. Amin. Wah, baik, jadi orang yang terhormat dan bijaksana ya. Nah, yang kedua, orang yang hidupnya takut akan Tuhan itu adalah orang yang percaya, mengerti
tidak menyadari bahwa hikmat Tuhan itu datang ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, ya. Dan akal budi itu ada pada kita ketika kita menjauhi kejahatan. Oleh karena itu, kita jangan fokus pada fakta atau kenyataan yang ada, tetapi kita harus fokus untuk hidup benar dan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Amin. Nah, yang ketiga, orang yang hidupnya takut akan Tuhan itu percaya, mengerti, dan menyadari bahwa yang paling utama yang harus dia cari dan dia minta dari Tuhan itu adalah hikmat Tuhan, bukan kekayaan. Sebab hikmat Tuhan akan membuat kita lebih unggul dari dunia ini, membuat kita memiliki kuasa dan otoritas untuk dapat menaklukkan dan menguasai dunia. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah yang kita cari hari-hari ini? Dan apa yang kita minta sebetulnya di hadapan Tuhan selama ini? Mari kita mau datang kepada Tuhan supaya keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Amin ya. Sahabat yang baik, saat ini biarlah kita percaya, kita mengerti dan menyadari bahwa yang paling kita butuhkan untuk dapat menyelesaikan semua masalah kita adalah hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan dan minta hikmat yang dari Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bapa, kami sangat bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami hidup dalam takut akan Tuhan. Maka kami memiliki hikmat yang dari Tuhan, bukan yang dari manusia. Dan kami memiliki pengertian yang dari Tuhan, bukan pengertian yang dari manusia. Sehingga kami dapat mengalami terobosan dan kemenangan dalam segala aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.
firman-Mu, berita bagi kakiku.